Kira-kira bisa nggak ya kalau kita hidup dari dividen saham doang? Nggak kerja, nggak ada penghasilan lain, murni dari dividen. Nah, di video kali ini kita akan bahas sama-sama ya. Jadi selamat datang di Obrolin Duit Yuk bareng Bang Odi. Jadi balik lagi ke pertanyaan, bisa nggak Bang kalau kita hidup dari dividen saham doang? Jawabannya bisa, tapi kalian harus tahu dulu nih berapa biaya hidup per bulan kalian, terus gimana cara pilih sahamnya, kemudian berapa modal awal yang kalian perlukan. Yang pertama kita anggap deh biaya hidup kalian itu 5 juta per bulannya. Seandainya lebih atau kurang nanti kalian tinggal sesuaikannya aja. Cara hitungnya sama kok. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu cara pilih sahamnya. Kenapa pilih saham tuh ada caranya Bang? Kan tinggal beli saham yang bagus seperti yang diajarin. Bener, tapi kita harus ingat perusahaan yang kinerja bagus pun belum tentu akan bagi dividen setiap tahunnya. Sedangkan biaya hidup kalian kan perlu setiap bulannya atau setiap tahunnya. Lah, kok gak dibagi setiap tahun Bang? Terus uangnya kemana? Tergantung manajemen ya, bisa jadi untuk bayar utang, untuk pengembangan usaha biar makin berkembang, dan lain-lain. Jadi, pilih perusahaan yang berkinerja baik itu benar, tapi harus pilih juga perusahaan yang rutin bagikan dividen. Terus, cara milihnya gimana Bang? Jadi, kalian nggak perlu cek satu-satu ya dari 900-an perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek ini. Kalian cuma perlu ketik di Google 20 perusahaan yang rutin bagi dividen. Maka kalian akan ketemu dengan daftar ginian nih. Nah, kalau dilihat pasti banyak kan perusahaan yang lumayan kalian kenal, bahkan produknya kalian pakai. Contoh nih, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Kalbe Farma, Unilever, dan lain-lain. Jadi, yang perlu kalian lakukan cuma cek salah satu dari 20 perusahaan yang rutin atau selalu bagi dividen setiap tahun ini. Kita tinggal ambil contoh nih, salah satu perusahaan ini untuk kita bedah. Saya akan ambil contoh seperti biasa, pasti udah bisa kalian tebak nih, yaitu Bank BRI. Kemudian kita ambil data dividen yang dibagikan Bank BRI 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2022 ya. Jadi ini adalah daftar jumlah dividen yang dibagikan Bank BRI selama 5 tahun, dari periode 2018 sampai 2022. Dengan ini aja kalian udah tahu nih, kalau Bank BRI adalah salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya, setidaknya 5 tahun terakhir. Kemudian untuk cari tahu poin ketiga yaitu berapa modal yang diperlukan untuk hidup dari dividen saham dengan biaya hidup 5 juta tadi. Cara ngitungnya gini, kalian balik lagi ke tabel yang tadi, tabel dividen yang dibagikan Bank BRI selama 5 tahun. Kita bahas sedikit ya. Jadi selama periode 5 tahun, Bank BRI membagikan dividen sebanyak 6 kali. Kok 6 kali Bang? Karena di tahun 2022 ini, Bank BRI membagikan dividen sebanyak 2 kali. Jadi, untuk menghitungnya, kita perlu mendapatkan dividen rata-rata selama 5 tahun ini. Caranya, jumlah dari dividen yang dibagikan selama 5 tahun ini, kita totalin dulu nih. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 5, karena kan 5 tahun. Jadi, hasil yang kita dapat adalah 852,01 dibagi 5, sama dengan 170,4 rupiah. Artinya, rata-rata dividen yang dibagikan Bank BRI selama 170,4 rupiah per lembarnya setiap tahunnya. Jadi setelah hitungannya kita dapat nih, hal berikutnya yang harus kita cari tahu adalah berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 5 juta per bulan untuk biaya hidup tadi. Atau kalau dikalikan setahun, artinya kalian butuh 60 juta per tahun dari dividen saham Bank BRI. Cara ngitungnya gini, 60 juta tadi dibagi dengan 170 rupiah. Artinya, kalian butuh 353.000 lembar saham Bank BRI. Kemudian kita kalikan aja nih, 353.000 lembar saham Bank BRI tadi dengan harga saham Bank BRI di akhir tahun 2022, yaitu Rp5.000 per lembar sahamnya. Maka modal yang kalian butuhkan adalah 1.765 juta. Besar juga ya Bang modalnya. Untuk dapetin dividen sebesar 60 juta doang nih, kita butuh 1.765 juta. Artinya keuntungannya cuma 3,3% dong. Memang sih termasuk kecil dibandingkan kalau kalian berinvestasi di SBN yang keuntungannya sekitar 6%, atau deposito deh yang bunganya aja udah sekitar 4%. Tapi kalian harus ingat ya, kalau keuntungan dari saham itu bukan cuma dari dividen doang. Kalian masih bisa mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain atau selisih harga saham. Saya kasih contoh ya. Tadi kan kalian beli saham Bank BRI-nya di harga 5.000 nih per lembarnya di tahun 2022. Ingat kan?
Kemudian katakanlah kalian akhirnya memutuskan untuk menjual saham kalian hari ini. Di mana video ini dibuat, harga saham Bank BRI adalah Rp6.150 per lembar sahamnya. Artinya kan kalian mendapatkan keuntungan nih sebesar Rp1.150 per lembar sahamnya. Kemudian dikalikan aja nih dengan jumlah saham yang kalian miliki, yaitu 353.000. Maka keuntungan dari selisih harga doang nih, kalian udah dapat Rp405.950.000. Dan kalau ditambahkan nih dengan pendapatan dari dividen tadi yang 60 juta, maka keuntungannya menjadi Rp465.950.000 atau naik menjadi 26%. Lumayan kan? Jadi itu dia hitung-hitungan sederhana cara hidup dari dividen saham doang. Kesimpulannya memang butuh modal yang besar ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalian bisa mulai beli saham sedikit demi sedikit sampai akhirnya target kalian tercapai. Kebetulan saya udah pernah buatkan video khusus nih tentang cara sederhana dalam membeli saham atau menabung saham untuk melengkapi video hari ini. Untuk link videonya kalian bisa cek ya di kolom deskripsi. Udah deh, kayaknya cukup video hari ini. Semoga video kali ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain tentang investasi ataupun keuangan, kalian boleh bertanya nih di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget bantu subscribe kanal YouTube ini agar semakin berkembang. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. 1,7 M pinjam sama siapa ya?